Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Diora Kasiwi dengan NIM 11970505032. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir atau TA dengan mata kuliah Kapita Selekta Informatika kelas A. Di sini saya izin share screen untuk menampilkan hasil presentasi saya. Nah, seperti yang kita lihat, di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan bengkel Dio Motor di Kota Tangerang berbasis web. Dan yang awal itu ada latar belakang. Jadi di latar belakang ini eh, untuk memperpanjang umur dari sebuah kendaraan bermotor diperlukan sebuah perawatan rutin dari luar dan dalam. Nah, biasanya para pengendara tuh yang mempunyai motor hanya eh, mementingkan penampilan fisik seperti kebersihan dan kebagusan motor tersebut tanpa disadari motor pun harus memerlukan servis. Biasanya servis dilakukan 1 bulan sekali untuk menjaga kualitas motor tersebut dari dalam mesin. Nah, perawatan tersebut seperti meliputi ganti oli, seperti servis dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan eh, berdirinya bengkel Dio Motor, yaitu sejak tahun 2005 hingga kini pada tahun 2020 pada tahun 2022 telah berusia 17 tahun, dan bengkel ini bergerak di bidang otomotif. Dengan pengalaman lebih dari 17 tahun, bengkel ini selalu ingin berkembang dan mengikuti perubahan zaman, khususnya di dunia otomotif. Seperti yang kita tahu, eh, pada tahun 2005 sampai 2005 sampai 2022 banyak perkembangan yang sangat signifikan dari segi motor, dari segi jenis motor, dari segi mesin motor dan lainnya. Dan itu juga sangat mempengaruhi dari bengkel tersebut yang emang harus sangat mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal. Nah, dari halaman yang melatar belakangi pembuatan sistem informasi pelayanan bengkel di motor di Kota Tangerang itu berbasis web. Dan selanjutnya di sini tentang adanya perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka dapat ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama itu bagaimana cara memberi informasi lokasi bengkel di motor di Kota Tangerang yang interaktif. Dan yang kedua, bagaimana memberikan informasi tentang bengkel di motor di Kota Tangerang. Nah, seperti yang saya alamin, eh, masalah yang sangat terjadi di sekitar saya yaitu tidak tahunya lokasi di mana letak bengkel itu berada gitu. Dan di sini saya akan membuat salah satu penyelesai masalah, yaitu untuk mengetahui di mana lokasi bengkel motor itu berada. Dan banyak orang-orang yang tidak perlu eh, mencari-cari di mana emang motor itu berada. Terus ya, kedua itu bagaimana memberikan informasi tentang bengkel Dio Motor. Dan di sini juga saya akan membuat web tentang informasi terkait bengkel Dio Motor yang umumnya akan akan dijelaskan secara secara luas di informasi tersebut. Dan selanjutnya itu ada batasan masalah. Nah, dari permasalahan yang telah disebutkan di atas, perlu sesuatu batasan masalah agar perluasan masalah dapat dihindari. Berikut terdapat beberapa batasan masalah, di antaranya yang pertama itu ada aplikasi yang dibangun berbasis web dengan menggunakan PHP, framework Laravel, dan MySQL sebagai database ya. Yang kedua, hanya terbatas pada bengkel di motor di Kota Tangerang. Yang ketiga, hanya menampilkan informasi bengkel di motor di Kota Tangerang secara umum. Dan selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Jadi yang pertama itu untuk membuat sistem geografis bengkel di Kota Tangerang, yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis barang masuk dan keluar, dan yang ketiga untuk mengetahui kepuasan terhadap konsumen di bengkel di motor. Nah, tujuan saya kali ini pada tujuan penelitian ini yang pertama itu balik lagi itu membuat sistem geografis di motor di Kota Tangerang itu ada di mana gitu. Makanya permasalahan sebelumnya itu masyarakat atau atau masyarakat pada umumnya konsumen tidak tahu di mana letak motor. Di sini saya akan uh, menyelesaikan masalah itu dengan menambahkan lokasi geografis uh,
di mana di motor itu terletak gitu. Terus yang kedua itu mengetahui menganalisis barang masuk dan keluar. Biasanya atau sebelumnya barang dan keluar masuk itu tidak didata secara secara apa ya, secara intensif. Makanya makanya eh, dengan masalah itu saya akan menganalisis barang masuk dan keluar eh, secara akan dijelaskan secara web gitu. Terus yang ketiga itu mengetahui kepuasan terhadap konsumen. Ini juga inovasi ini juga saya ambil dari rumah sakit atau puskesmas yang emang terdapat banyak atau keluhan pasien yang emang telat menangani dan lain sebagainya. Di sini juga saya akan menerapkan di bengkel Dio Motor dengan hal tersebut. Contohnya, ada konsumen yang tidak puas, ada konsumen yang emang merasa lama, atau ada konsumen yang emang eh, punya saran atau kritik, itu bisa masuk di konsumen bengkel Dio Motor tersebut. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama itu ada manfaat praktis, memudahkan para konsumen bengkel Dio Motor dalam mengetahui lokasi tempat secara akurat. Yang kedua itu manfaat teoritis, mengetahui seberapa kepuasan konsumen dalam pelayanan bengkel Dio Motor secara bentuk fisik atau secara pemikiran. Tujuannya agar pegawai bengkel Dio Motor dapat lebih mengoreksi diri apabila ada kekurangan dalam pelayanan dalam bentuk apapun. Nah, kalau manfaat teoritis ini yang bisa terjadi secara internal, yaitu banyak montir-montir yang emang tidak mengkoreksi dirinya atau emang tidak paham akan kesalahan yang emang dia lakuin gitu. Makanya di sini saya akan membuat pegawai itu dalam bentuk aplikasi dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada state of the art. Pada sebelumnya, berfungsi sebagai bahan analisa memperkaya permasalahan penelitian, serta bahan untuk membedakan penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini disertakan 7 jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini. Di sini ada 7 jurnal yang memang sangat berkaitan dengan bengkel Dio Motor ini. Terus ada langsung ke rangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah pemanfaatan membelajar mesin di bidang pertanian, yang mana pada kasus menggunakan algoritma konvolusional neural network untuk proses identifikasi penyakit pada tanaman selada. Conventional natural language ini merupakan sebuah algoritma yang tepat untuk klarifikasi, terutama klarifikasi objek gambar. Dan selanjutnya di sini bisa kita lihat di sini ada tabel kerangka pemikiran. Itu ada masalah, terus ada proses penyelesaiannya, terus ada produk yang diharapkan. Seperti yang saya jelaskan tadi. Terus di sini ada metodologi penelitian. Nah, mungkin ini sangat penting untuk pembahasan kali ini ya. Jadi yang pertama itu ada pengumpulan data. Pada tahap ini lakukan kajian literatur dari buku, jurnal, internet yang mengulas tentang penjualan, laporan penjualan, dan inventory penjualan. Jadi yang pertama saya akan lakukan, saya akan mengumpulkan data terkait tentang bengkel Dio Motor tersebut. Setelah data tersebut terpenuhi atau setelah data tersebut saya terasa cukup, saya akan lanjut tentang wawancara. Di sini ada wawancara pengumpulan data dengan metode wawancara, itu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung kepada pemilik bengkel. Melakukan pernyataan seputar sistem yang berjalan mengenai sistem servis dilakukan dan transaksi penjualan spare part yang dilakukan pada bengkel tersebut. Nah, di sini saya akan menanyakan wawancara tentang pertama yang mungkin pada umumnya tentang seputar sistem servis, tentang penjualan spare part dan lain sebagainya. Terus yang tiga itu ada pengamatan atau observasi. Di sini saya akan langsung terjun langsung ke tempat atau ke bengkel Dio Motor dan mengobservasi langsung dan melihat langsung gimana sih cara Dio Motor ini bekerja gitu, cara melayani konsumen dengan benar gitu. Nah, pengumpulan data dengan mengamati atau observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung kegiatan yang terjadi pada bengkel Dio Motor dan mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem yang akan dibangun. Yang keempatnya ada dokumentasi. Dokumentasi itu sangat penting. Kenapa? Karena secara bukti fisik, dokumentasi eh, itu instrumen yang juga sangat dibutuhkan dalam pengumpulan data. Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data yang sesuai atau valid mengenai informasi yang dibutuhkan, yaitu dengan mendokumentasikan data-data yang dibutuhkan dalam pencitraan dalam penelitian.
Terus ada jadwal dan lokasi. Di sini pilihan lokal pada bengkel di motor berlokasi di Kecamatan Blaraja Kabupaten Tangerang, Banten. Nah, mungkin segitu dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.